Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa bali maqasidana waghfir lana mama doya wasingal karomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtihoan di mardotillah wa rahmatihil fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma kama amartana nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, pertama kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan, nikmat yang makin menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti dan berkumpul bersamanya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali, meneruskan kembali kegiatan kita mengkaji hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari Allah memberi kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan babul dzulmi dzulumatun. Bab ini menjelaskan tentang kezaliman, bahwa kezaliman itu akan menjadi kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala adzulmu dzulumatun yaumal qiyamati. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasul pernah bersabda, adzulmu, perbuatan zalim, dzulumatun, itu akan menjadi kegelapan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Artinya siapa yang dengan sengaja berbuat zalim kepada orang lain, maka perbuatan zalim itu, perbuatan dosa tersebut akan menyebabkan penderitaan pada hari kiamat nanti. Gambarannya adalah bahwa di hari kiamat nanti itu ada orang yang sangat menderita. Kalau kita bisa membayangkan pada saat ini seperti orang berada di dalam kegelapan. Itulah gambaran perbuatan zalim.
Kemudian Rasul juga bersabda, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, man kanat lahu madlamatun di ahadin. Man barang siapa kanat lahu madlamatun yang pernah berbuat zalim li ahadin kepada orang lain. Zaliman itu macamnya sangat banyak. Di antara kedzaliman berikutnya yang kita harus hati-hati ini sebagaimana Nabi berpesan dalam sebuah hadis. Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man dolama minal ardi syai'an tarafahu min sab'i ardina. Rasul bersabda, man dolama minal ard, barang siapa berbuat zalim berkaitan dengan bumi. Berbuat zalim berkaitan dengan bumi. Di redaksi yang lain itu akhoda syai'an minal ardi bila hakin. Dia mengambil sejengkal tanah bumi tanpa hak. Maaf, misalkan zaman sekarang masih ada orang yang suka geser-geser batian, ya, geser-geser batian. Maka torofahu min sab'i ardina, dia nanti akan ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam bumi lapis yang ke-7. Artinya apa? Kedzaliman berkaitan dengan, maaf bahasa Jawanya itu nyorok tanah seperti itu benar-benar berat, dosa yang harus ditanggung. Jadi tidak usahlah kalau kita misalkan punya persoalan dengan tetangga berkaitan dengan tanah begitu ya, tidak usah dicari sulitnya, nggak usah mempersulit. Buat apa sih, wong kita juga nanti juga akan mati. Justru kita jaga diri kita takutlah dengan hadis ini, jangan sampai kita itu terkena hukum di hadis ini, siapa yang mengambil sejengkal tanah tanpa hak, itu hukumannya dijebloskan ke dalam bumi hingga lapis yang ke-7. Artinya hukumannya itu dunia akhirat itu sangat berat. Apa sih untungnya kita geser-geser patok, hanya misalkan geser tambah setengah meter nggak ngapa sih, sehektar nggak karuan. Jadi nggak ada untungnya, dosanya itu sangat besar. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati betul dalam urusan seperti ini. Bahkan saya punya guru, yaitu beliau Al-Maghfurlah Simbah Kiai Asy'ari Marzuki. Itu saking hati-hatinya karena menjaga jangan sampai kita zalim, berbuat tidak baik kepada orang lain, itu kita sering diwanti-wanti. Jadi pondok kami itu kan juga bertetangga dengan rumah, sampingnya ada banyak rumah. Itu beliau tuh sering minta kepada kita untuk ngecek saluran air, baik saluran air atas maupun saluran air bawah. Atas berarti sampai beliau itu setiten jatuhnya air dari atap, itu kita dipeseni betul jangan sampai jatuh di atas tanah milik orang lain. Terus kita punya selokan, punya peceran gitu ya, air kotor itu pun harus dijaga betul jangan sampai luber ke tanah orang lain. Kalau melewati saluran, melewati tanah orang lain memang hasil kesepakatan tidak mengapa, tapi kalau itu luber misalkan di atas tidak di jalurnya, lah itu juga termasuk perbuatan yang sangat zalim. Pernah juga itu kita sore-sore itu jadi pengurus senior itu dicari sama Pak Yai itu. Sore-sore menjelang maghrib itu terpaksa kita itu harus kerja bakti memindah pasir. Ceritanya kita itu beli pasir karena mau dipakai untuk ngecor, membangun asrama pada waktu itu. Pasirnya itu memang diminta diantar kurang 1 hari ketika akan dipakai. Kita lupa tidak memberitahu sopirnya, sehingga sopirnya itu waton sor gitu saja di depan pondok, padahal itu jalan. Sehingga
sebagian ada pasir yang tumpah ke jalan. Itu guru kami itu marah itu. Kenapa? Karena ini termasuk perbuatan dolim yang mungkin dianggap remeh, padahal itu sebenarnya akibatnya bisa berbahaya. Zaman sekarang itu hati-hati dengan punya motor, kalau bannya itu sudah gundul melewati jalan berpasir, resikonya sangat besar, bisa kepleset. Jadi artinya ulama-ulama zaman dulu itu sangat hati-hati betul menjaga apa saja, jangan sampai itu ada unsur berbuat dolim kepada orang lain. Tetapi sebaliknya apabila didolimi, bagaimana apabila didolimi? Itu kita juga tidak boleh mendendam. Disarankan bagaimana? Disarankan banyak memaafkan, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya kita jangan sampai menjadi pelaku kedoliman. Kalau kita menjadi korban kedoliman, ya jadilah orang yang pemaaf. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai ada kisah itu, seorang ulama besar bernama Hasan Basri. Hasan Basri ini ulama besar, dia qadhi, hakim juga. Jadi pangkatnya itu tinggi lah. Kalau sekarang itu pejabat tinggi, pejabat departemen kehakiman seperti itu. Tapi beliau karena juga ulama itu rumahnya sederhana. Beliau itu setiap saat itu banyak tamu berkunjung, ya tamu sekedar silaturahim ataupun untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Suatu ketika dikisahkan bahwa sang Syekh Hasan Basri ini sedang mengalami sakit. Lalu banyak orang itu pada mengunjunginya karena sedang sakit. Ceritanya itu dia punya seorang tetangga beragama Nasrani. Tetangganya ini melihat banyak orang itu kok pada berkunjung ke kediaman Syekh itu, dia penasaran kenapa sih, masa saya tetangganya tidak ngerti gitu. Akhirnya dia tahu bahwa Syekh itu sedang sakit, maka terketuk dalam hatinya, walaupun beda agama, dia ingin ikut mengunjungi Syekh tersebut. Dia pun datang bertamu. Ketika masuk ke dalam kamarnya, tanpa sengaja dia melihat di dekat amben tempat tidur sang Syekh itu ada baskom. Dia kaget, buat apa baskom di situ, ada airnya. Ternyata tidak lama kemudian tiba-tiba ada tetesan jatuh ke atas baskom itu. Dia penasaran, loh, jatuh dari mana? Oh, ternyata jatuh dari atap rumahnya Syekh itu. Lama-lama dia mikir, ini kan tidak ada hujan, bagaimana mungkin ada tetesan air? Sementara sang Syekh ini juga kalau zaman sekarang kan punya tandon air ya, kan tidak punya. Ini terus air dari mana? Lama-lama dia terus mikir, loh, ini jangan-jangan seperti itu. Ternyata tetangga Nasrani itu ceritanya dia rumahnya itu lantai 2. Di lantai 2 atas itu ada kamar mandi dan ada WC-nya. Ternyata begitu dia keluar ngecek, ternyata betul, ternyata dari kamar mandinya itu airnya biasa merembes, nah yang jatuh ke kediaman Syekh Hasan Basri tersebut. Lalu dengan tersipu malu dia bertanya, wahai Syekh, berapa lama engkau selalu seperti ini menyiapkan baskom sehingga selalu berisi air tetesan seperti ini? Syekh itu hanya diam saja, tidak mau terus terang berapa lama. Akhirnya karena tetangganya ini tidak enak, didesak terus menerus. Sang Syekh tolonglah, jujurlah kepadaku, berapa lama engkau sudah mengalami seperti ini, jangan membuat aku merasa tidak enak. Akhirnya Syekh Hasan Basri mengatakan, kalau tidak salah sudah sekitar 20 tahunan. 20 tahunan. Maka tetangganya kaget, kenapa Syekh tidak bilang kepada saya? Ini kan tidak benar, kenapa Anda tidak bilang kepada saya? Kata sang Syekh sambil tersenyum, Nabiku berpesan agar aku selalu menjaga hubungan baik dengan tetanggaku, agar aku menjaga baik-baik tetanggaku, agar aku memuliakan tetanggaku. Maka aku lebih berat, aku ingin
mengamalkan pesan nabiku. Apa yang terjadi setelah itu? Orang Nasrani itu kemudian terharu, merasa terharu dengan kejadian itu, hingga singkat cerita orang Nasrani itu akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sekali lagi, kalau kita harus menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat zalim, jangan pernah menganggap dosa itu kecil. Tetapi kalau kita yang dizolimi, maka jangan kita mentang-mentang kita dizolimi terus kita misalkan membalas dan lain sebagainya. Tetapi selesaikanlah dengan cara baik-baik dan maafkanlah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita agar kita tidak berbuat zalim kepada orang lain. Dan jika kita dizolimi, maka kita bisa menjaga diri untuk tidak istilahnya membalas melampaui batas dan lain sebagainya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian saja, mudah-mudahan ngaji kita pada kesempatan kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.